Siang. Siap. Berdiri siap. Beri salam. Selamat siang, guru. Oke, selamat siang semua. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Diminta kesediaan dari Joy untuk memimpin doa. Silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai buku kita pada siang hari ini, maka biar kita awali dengan doa. Izinkan saya berdoa bersama saya. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih keberkahan-Mu dari pagi hingga siang ini. Masih boleh kami rasakan. Pada saat ini kita mulai kelas kami, sehingga kita menuntun dari awal sampai akhir. Berdoa dan perlindungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyi lagu Mari bunga kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, sebelum duduk, Ibu mau mengecek kerapian dari masing-masing baju. Apakah sudah rapi? Oke, karena semua sudah rapi, disilakan duduk. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan mengambil daftar hadir terlebih dahulu. Fabian, Matthew, Abraham, Emya, Aulia, Kasih, Keren, Natsua, Joy, Siti, Regina, Pedro, Candy, Cinta, Marsha, Selin, Graciela, Teresia, Jessica, Airen. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Untuk melatih kefokusan kita dan semangat kita, Ibu ada ice breaking. Jadi, ketika Ibu ucapkan pagi, tepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, berarti stop. Berarti sudah fokus. Jadi sudah tidak ada tepuk tangan lagi. Paham? Paham. Oke, mari kita latih dulu. Pagi, siang, sore, pagi, sore, malam. Masih ada yang belum fokus. Jadi harus fokus. Oke, kita ulang lagi. Pagi, siang, sore, pagi, sore, sore, malam. Oke, semuanya sudah fokus. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada layanan kita di siang hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan layanan. Tujuan layanan kita itu yaitu siswa dapat memahami mengenai bully. Lalu yang kedua,
siswa dapat mengetahui jenis-jenis bully itu seperti apa. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi bully tersebut dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, jadi tema kita pada hari ini yaitu mengenai stop bullying. Nah, kalian mungkin pernah bercanda dengan teman, tapi teman itu cenderung tidak menerima bercandaan kalian karena mungkin menurut dia itu sakit hati dengan perkataan yang kalian sudah lontarkan. Itu salah satu. Lalu kata stop bullying yang terlintas dalam pikiran kalian, kira-kira apa itu bullying? Bullying atau bully? Seperti apa itu bullying? Oke, silakan Zahra. Bullying adalah tindakan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat. Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Bully adalah tindakan mengintimidasi seseorang dan mencari seseorang melalui kata-kata maupun perbuatan. Oke, lanjut. Bullying adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menyakiti dan merendahkan seseorang. Oke, dengan tujuan untuk menyakiti seseorang. Nah, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira contoh bullying yang seperti apa yang sering kita lihat di sekolah ini? Contoh yang seperti apa? Contoh sederhana saja. Mengejek teman. Apa lagi? Berkata kasar ya. Memukul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, jadi itu beberapa contoh dari bully. Nah, mari kita lihat pengertian dari bully atau bullying atau perundungan secara umum. Kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Bullying adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Jadi, bully ini bisa menimbulkan cedera bagi korban, baik secara psikologis, secara fisik, dan juga secara sosial. Nah, bullying ini melibatkan 3 pihak. Yang pertama, Pelaku, yang kedua. korban, bystander. Nah, jadi bullying ini melibatkan 3 pihak, yaitu pelaku, korban, dan bystanders. Jadi bystanders ini adalah saksi mata yang melihat kejadian ketika ada pembulian. Contoh, tiba-tiba ada pembulian. Ibu sebagai bystander, karena ibu melihat kejadian tersebut. Ibu bisa saja merekam cyberbullying, atau ibu cuma melihat secara offline. Seperti itu. Itu artinya dari bystanders. Lalu yang berikutnya, jenis-jenis bullying atau perundungan. Ada 5 jenis-jenis bullying atau perundungan. Yang pertama itu perundungan fisik, yang kedua perundungan verbal, yang ketiga perundungan sosial, yang keempat cyberbullying atau perundungan dunia massa, yang kelima perundungan seksual. Kita lihat perundungan fisik ini yaitu seperti apa? Penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencakup seperti memukul, menendang, mendorong, dan menghancurkan arah orang lain. Apakah kita pernah melakukan perundungan fisik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernah tidak? Pasti pernah. Merusak barang teman? Pasti pernah. Lalu yang kedua,
perundungan verbal. Apa itu perundungan verbal? Intimidasi yang melibatkan kata-kata secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil-manggil keras, mengejek, menghina, dan mengancam. Oke, jadi perundungan verbal itu yaitu meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, tahu? Memanggil nama yang tidak pantas, toh? Lalu mengejek, menghina, dan mengancam. Itu adalah perundungan verbal. Nah, yang ketiga perundungan sosial. Perundungan sosial ini yang mencakup seperti berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Lalu yang keempat, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu kita lihat di dunia maya. Nah, mari kita baca secara bersama. Cyberbullying ini seperti apa? Perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Jadi contoh cyberbullying atau perundungan dunia maya ini yang sering terjadi di siswa itu ketika membuat stiker. Contoh, saya memfoto Joy dengan gerakan yang mungkin yang tidak bagus, lalu saya buat stiker. Itu adalah cyberbullying, perundungan dunia maya. Begitu. Nah, yang terakhir, perundungan seksual, yaitu Tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau teknologi, gerakan vulgar, menyentuh, dan melirik pornografi. halo. Nah, itu perundungan seksual. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi setelah Ibu menampilkan sebuah video itu, nanti akan dibentuk kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Nah, nanti kalian akan diskusikan di situ mengenai video yang akan kalian diskusikan bersama. Oke, silakan disimak nanti karena akan ada diskusi. Oke, itu video tentang bully. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok. Akan ada diskusi mengenai video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Diskusi hanya 5 menit. Silakan langsung ambil kelompok. Oke. Jadi setelah melihat video tadi yang Ibu sudah tampilkan, apa yang dapat kalian pelajari dari video tersebut? Apa yang dapat kalian pelajari dari video tersebut? Jadi tulis di satu kertas. Kalian diskusikan apa yang dapat kalian pelajari dari video tersebut. Lalu yang kedua, diskusikan mengenai contoh bully yang kalian ketahui
Dan bagaimana caranya menghadapi bully tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana kalian dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah? Oke, silakan didiskusikan. Waktu kita diskusi hanya 5 menit saja. Jadi, Ibu harapkan semua aktif untuk berdiskusi. Kelompok 1, sementara. Oke, semangat. Kelompok 2, sementara. Kelompok 3 sudah selesai. Oke, mari kita menyimak dari presentasi dari kelompok 3. Selamat siang. Ya. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, bullying verbal, contohnya mengolok-olok, menghina, mengancam, dan mempermalukan orang lain. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 3? Pas. Oke. Demikian presentasi kami, diucapkan terima kasih. Beri applause. Oke, silakan duduk kelompok 3. Ayo, ada lagi kelompok yang sudah siap untuk tampil. Silakan maju ke depan. Selamat siang. Siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami dapat melalui tugas dan video yang telah kita simak tadi. Yang pertama, apa yang dapat kalian pelajari dari video tersebut? Di situ kita bisa melihat pembulian dapat membuat korban menjadi trauma untuk melakukan sesuatu. Dan yang seharusnya korban mendapat suatu keadilan, tetapi ditindas, semakin ditindas. Nah, tentunya hal itu tidak patut untuk kita tiru. Pembulian dapat berujung ke depresi, bahkan sampai ke kematian. Yang kedua, diskusikan mengenai contoh bullying yang kalian ketahui dan cara menghadapi atau mengatasinya seperti apa. Ya, presentasi dari kami. Oke, ada yang ingin menambahkan? Pas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ayo kelompok 2 silakan langsung maju saja. Silakan moderator. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas kelompok 2 yang diskusikan. Itu apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Yang dapat kita pelajari dari video tersebut yaitu bahayanya bullying yang terjadi pada seseorang di lingkungan sekolah. Di video tersebut terdapat jenis bullying fisik dan verbal, dan kurangnya perhatian serta peran dari guru tentang keunggulan bullying tersebut. Apa contoh bullying yang kalian ketahui? Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan anti bullying, mengedukasi siswa tentang empati dan kepemimpinan serta memberikan dukungan kepada korban bullying. Yang kedua, program dukungan kesehatan mental, menyediakan konseling dan seminar untuk mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan guru. Oke, ada yang ingin menambahkan? Oke, ada dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Disilakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk soal yang ketiga, bagaimana kalian dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sekolah? Jadi menurut Joy, menurut kalian, menurut pendapat kalian, bagaimana kontribusi kalian untuk menciptakan lingkungan yang aman di sekolah? Jangan menurut dari guru ataupun orang tua, bahkan dari organisasi lain. Menurut pendapat kalian saja, sederhana saja. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab dari kelompok 2? Untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai di sekolah, kita sebagai murid
berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan atau tidak melihat dari keterbatasan muslim atau apa, menciptakan hubungan damai, tidak mengejek ataupun berkata kasar. Itu saja. Ada yang bisa menambahkan? Mungkin tambahan juga, boleh kalau kita sebagai siswa berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman, yaitu kita mengajak teman-teman kita semua untuk tidak membuli dengan memberikan arahan kepada mereka agar mereka tahu bahaya dari bully ini seperti apa. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai stop bullying, jadi kita lebih tahu, oh ternyata bully itu tidak baik, dampaknya sangat buruk, bisa sampai mengakibatkan kematian, bunuh diri. Nah, itu boleh kita share ke teman kita yang mungkin mereka belum paham mengenai tentang bully ini seperti apa. Itu mungkin tambahan yang bisa Ibu tambahkan. Oke, sudah semua? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu minta dari pembelajaran kita dari awal sampai saat ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kita hari ini? Apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kita hari ini? Silakan. Jadi dari materi yang telah kita belajar bersama hari tentang betapa bahayanya pembulian. Jadi sebagai siswa juga harus mampu mempraktekkan apa yang telah kita pelajari ini di luar sana, tak hanya untuk diri kita sendiri. Dan saya pribadi mendapatkan wawasan materi ini karena dari sini kita dapat melihat bagaimana dampak negatif dari pembulian. Oke, good job. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulan. Silakan Joy. Saya, bully ini adalah kegiatan adalah perilaku yang tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan. Ketika kita sudah mengikuti pembelajaran seperti ini, kita sudah mengetahui seperti apa itu bully, contoh-contoh bully, penyebab bully, dan apa yang akan terjadi kepada korban, dan apa juga yang akan diterima oleh pelaku. Maka seharusnya sebagai seorang siswa-siswi yang baik, kita tidak akan pernah menjadi pelaku, dan kita juga harus menghargai seseorang agar kita tidak akan pernah juga menjadi korban. Oke, good. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kesimpulan dari bully? Ada? Sudah? Cukup? Oke. Saat ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini mungkin akan dikumpulkan. Jadi silakan diisi per kelompok. Jadi diskusi bersama. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Jadi diisi lembar penilaian peserta didik. Lembar kerja penilaian peserta didik. Diisi secara bersama.
Silakan diisi. Apa? Bagaimana? Oh, ini kan mau tulis. Iya, jadi penilaian mengenai ibu. Ini dah, guru menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan. Menurut kalian, apakah menggunakan bahasa yang baik dan sopan, skornya berapa? Taruh di sini, ada skornya di sini. Boleh dicentang. Tulis nama kelompok ya. Jadi jangan lupa refleksinya di bawah diisi ya. Refleksinya diisi berdasarkan info. Menurut Anda, apakah bullying merupakan sesuatu hal yang wajar atau sebaliknya? Jangan lupa yang bagian refleksinya diisi juga. Ayo silakan, sudah? Sudah, Bu. Mari, kelompok 2 sudah selesai mengumpulkan LKPD. Kelompok 1 sudah? Ayo. 4. Mengingat waktu. Sudah. Mengingat waktu, yuk. Ayo kelompok 3. Sudah selesai? Terima kasih. Satu orang berikan kesan itu. Oke, Ibu kumpulkan. Nah, sekarang boleh mungkin satu orang memberikan kesan. Kesan yang didapat, apakah merasakan senang mengikuti materi ini atau malah sebaliknya. Silakan. Saya selama mengikuti materi ini adalah merasa senang sekaligus bangga karena banyak hal yang harus saya ketahui. Bagaimana seseorang hanya mengalami kemudian yang mungkin saya juga belum pernah tahu. Dan pesan saya pada siswa-siswi yang berada di tempat ini, karena kita sudah mengetahui bahaya dari bully, maka saya pesankan jangan pernah kita melakukan hal tersebut. Karena kita juga telah mengetahui bahaya dari pembulian tersebut. Terima kasih. Oke, good. Beri tepuk tangan. Sangat baik. Oke, mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini. Jadi nanti di pertemuan berikut boleh kita laksanakan lagi layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Ayo silakan dari Fabian.
Hari ini mari semua kita berdiri Berdoa. dan berdoa. Mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk permintaan yang sudah kau berikan kami pada saat ini. Kami akan pulang untuk selesai berkati. Dalam nama Ucapkan terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Siap.